yang cerah, yang indah. Setiap hari kita bersama di sini ya, teman-teman. Saya baca-baca di media ini nggak tahu harus seperti apa, senang atau jadi sedih ya. Saya ucapkan selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Dan tentunya banyak sekali dengan telepon saya sudah berdenging, sudah berkali-kali telepon masuk. Saya masih belum bisa ngangkat karena ya bagaimanapun juga masih ada aktivitas pribadi yang harus saya selesaikan. Jadi saya tidak mau gara-gara kepingin konten, gara-gara pingin FYP terus saya melakukan tidak menjalankan kewajiban saya sebagai ibu rumah tangga. Dan saya tidak pernah melupakan itu ya. Bagaimanapun juga saya adalah seorang ibu dan juga seorang istri. Jadi saya melakukan aktivitas sebagai ibu rumah tangga dulu sebelum saya mengadakan live. Jadi saya tidak akan membiarkan kehidupan saya berantakan atau memang pendapatan saya dari media sosial, tetapi saya tidak akan mengorbankan rumah tangga saya hanya demi konten. Jadi saya akan memilah-milah mana yang penting, mana yang the first priority buat saya, dan mana yang seharusnya saya tanganin dengan biasa saja. Jadi kalau kalian mengharapkan sesuatu yang lebih dari saya, kalian tidak akan pernah mendapatkan. Karena saya tidak akan bisa dikontrol oleh kalian. Terus saya harus menurutin semua keinginan kalian. Oh tidak, saya tidak bisa menjadi apa yang kalian inginkan. Ya ingat ya teman-teman ya. Makanya kalau kalian ada yang bilang kenapa saya nggak dijawab Miss Yuni? Iya karena bukan kewajiban saya untuk menjawab setiap pertanyaan kalian. Kalian harus independen sebelum semuanya terjadi. Apa yang kalian lakukan? Bener nggak sih? Jadi kenapa sih Miss Yuni selalu bilang jangan mengandalkan kehidupanmu dan diserahkan ke orang lain? Karena orang lain akan meninggalkanmu. Orang lain itu tidak peduli dengan lukamu, orang lain itu tidak peduli dengan perasaanmu, dan orang lain juga nggak mau tahu tentang kehidupanmu. Makanya saya selalu mengingatkan buat kalian, semua pertanyaan kalian bukan saya jawabannya, bukan saya. Saya tidak bertanggung jawab atas kehidupan kalian. Paham ya maksud saya teman-teman ya? Karena kalau kalian menuntut Miss Yuni harus menjawab semua pertanyaan saya, tidak. Saya tidak bisa menjawab semua pertanyaan kalian. Kalian harus bertanggung jawab atas diri kalian sendiri. Sebelum kalian ke Kamboja, seharusnya kalian cari informasi tentang Kamboja. Sebelum kalian ke Hong Kong, apa yang terjadi di Hong Kong kalian harus tahu. Zamaha, terima kasih sawerannya pagi-pagi sudah nyawer ya. Jadi memang seperti itu. Kalian tidak bisa memaksa seseorang untuk sempurna di depan kalian. Kayak kemarin salah satu kasus yang dimana mbaknya punya kasus sudah dikumpulkan 100 orang. Saya katakan bahwa saya nggak ada di Jakarta, saat ini saya ada di Hong Kong, kasih saya waktu untuk menghubungi orang-orang tertentu. Dia sendiri seolah-olah menuntut saya untuk secepatnya menangani mereka, sementara itu di luar kemampuan saya. Saya nggak bisa. Saya lebih mengutamakan keluarga saya. Nah, kenapa sih banyak sekali sekarang itu terjadi masalah di dalam rumah tangga? Konten kreator itu lebih memilih kontennya dibandingkan dengan rumah tangganya. Kenapa jadi hancur? Pokok permasalahannya karena dia sendiri lebih mengutamakan menjadi konten kreator daripada keluarganya. Padahal kalau sudah punya uang, keluarga berantakan, keluarga hancur, juga kita nggak akan bahagia gitu loh. Jadi banyak sekali orang yang sudah lupa dengan the first priority dia. Apa yang dia mau dan apa yang dia inginkan. Dia udah lupa tujuan dia ngonten itu buat keluarga, tetapi dia tidak mengutamakan keluarga. Kan jatuhnya aneh toh, bener gak sih? Jadi ini teman-teman kalau minta tolong jangan maksa, iya kan? Jadi kalau kalian minta tolong jangan maksa. Kalau kalian inginkan sesuatu, selidiki dulu dan cari tahu dulu. Karena saya secara pribadi saya bisa give up. Saya bisa ngeblok kalian. Saya nggak mau dikontrol oleh kalian. Saya nggak mau. Kalian tidak wajib mengontrol saya. Saya memberikan edukasi dan informasi. Selebihnya saya tidak bertanggung jawab atas hidup kalian. Sebentar, ada telepon masuk. Halo. Kenapa, Mbak? Kasih Miss Yuni ini ada. Saya sendiri. Ada yang bisa dibantu? Gini, Miss, ini kan saudaranya kan
berangkat dari Korea kan jenazahnya tiba di Jakarta kan jam 6, sekitar jam 5-an. Nah, tempatan. Lah, kami kan dari pihak KBRI Korea kan sudah tidak ada administrasi nih sampai rumah. Tadi ada nomor telepon bertanya mau gimana ini kargonya nanti kalau sudah tiba mau itu pihak jemput atau disuruh apa Miss BP apa dek? BP2MI. Iya itu Miss. Lah gitu dia bilang kalau harus ngurus administrasi ambulans sama bea cukai gitu Miss. Tapi dari pihak Korea KBRI Korea sudah menyampaikan bahwa nanti jenazah diantar sampai rumah tidak ada biaya gitu Miss. Oke, setahu saya siapa yang jemput jenazahnya Mbak? Nggak ada Miss. Loh? Keluarga tunggu di rumah. Oke, berarti KP2MI yang menjemput. Iya. Oke, terus sampean ditanyain uang kargo, Iya. uang bea cukai Iya, untuk jenazah. sama iya sama ambulan. Gimana ya Miss enaknya? Oh, nggak mungkin Mbak, karena itu sudah ditanggung oleh KP2MI. Siapa yang telepon? Boleh nggak Ya. disambungkan? Itu Miss katanya dari pihak bandara. Dari pihak bandara minta uang. Iya, minta suruh ngurus administrasi, maksudnya suruh gimana nanti cepet-cepet gitu lah. Saya kan barusan telepon dari KBRI toh Miss, sama KBRI diselidiki KBRI Korea. Soalnya saya nggak punya nomor teleponnya KBRI Jakarta Miss. Oke, KBRI nggak di Jakarta sayang. KBRI nggak di Gimana, Jakarta, KP2MI. Oh iya. Ya, sebentar. Miss, tolong sambungkan ya, Miss tak kasih nomornya ya Miss, yang minta dan biaya itu ya Miss ya. Oke, kirimkan ke saya, jangan dimatiin. Jadi mereka minta biaya jenazah di Jakarta sebesar Aku nggak disebutkan nominalnya Miss, suruh mak saya suruh datanya sekarang kamu ngomong kirimkan ke saya, Dok. Sambil datanya kirimkan ke saya telepon pusat sekarang. Nomor teleponnya ya Miss, Miss Bukan, datanya saudaramu yang meninggal dunia itu loh. Kirimkan ke saya juga, saya akan tanya sama itu ya Miss yang siapa sih yang meninggal dunia saudaramu? Kapan meninggalnya? meninggalnya hari Rabu yang kemarin Miss. Hari Rabu ini sudah 1 minggu sampai rumah. Meninggalnya kenapa? Kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja? Sebentar. Iya. Oke. Datanya saudaramu kirimkan ke aku, Dok. Sekarang tak teleponnya pusat. Oke, saya matikan dulu ya. Nggak usah dimatikan. Jangan dimatikan. Datanya Dik. Datanya masih. Namanya siapa? Namanya yang meninggal dunia siapa? Wawan Susanto. Orang mana, Nak? Yes. Orang mana? Wawan Susanto, Sragen Jawa Tengah Miss. Sragen Jawa Tengah. Bapak Iya. izin. Ini kok ada jenazah dimintain uang uang dari bandara ya? Iya. Tadi ngomongnya dia bingung mau diserahkan kemana, ada suratnya belum ada gitu-gitu Miss. Hah? Iya, padahal KBRI menginfokan bahwa pihak KBRI sudah menelpon yang ada di Jakarta, sudah koordinasi gitu. Oke, saya telepon sekarang pusat ya, Nak ya, sabar ya. Iya. Sekarang saya makasih, tuh Miss. cari orang pusat sulit sekali ya. Itu yang KP2MI yang dari Banten itu nggak pernah mau ngangkat telepon saya sih sebenarnya. Mereka mungkin benci banget sama saya. Pak Kombesnya aja nggak pernah mau ngangkat telepon saya. Iya, nggak tahu soalnya Jawa Tengah nggak tahu beda sama Jawa Timur ya Mas ya. Kalau Jawa Timur nggak bayar, Mbak. Jawa Timur nggak ada bayarnya. Iya, makanya. Jakarta itu bayar, Mbak. Incomingnya itu kenapa Mas Uya Kuya saya panggil itu kalau pengambilan jenazah tahu nggak? Itu bayar 2,5 juta. Jenazah itu bayar, Mbak. 2,5 juta. Tetapi kalau saya nih, saya nggak pernah bebankan pada kalian. Nggak ada jenazah yang saya antarkan itu bayar. Kita sudah bayar semuanya. Kita bayarin di Jakarta itu kita bayarin. Makanya ini kok kaget saya, masa iya sih datanya mereka nggak tahu. Gini
gini Miss, soalnya pihak bosnya itu tanggung jawab banget. Pokoknya ini bukan dok, beda. Korea dan Indonesia beda. Tanggung jawab banget kan di Korea nih. Kalau setiap jenazah itu kenapa sempat rame kan? Di mana jenazah kok di bea cukai? Itu incoming kargo. Itu 2,5 juta. Iya. 2,5 juta itu. Iya. Makanya Miss Yuni itu harus selalu punya uang. Kenapa kalau ada tiba-tiba jenazah mendadak itu Miss Yuni, kenapa Miss Yuni minta Mas Uya Kuya untuk datang jemput jenazah kan karena itu dok. Karena sebenarnya bayar. Gitu ya Miss. Jadi Terus, datanya udah mau kirim belum dok? Data. Coba. 그걸 안 해요. Mak ya gue sungguh ya datang terbagian. Udah. surat kuasa itu ya Miss ya. Surat kuasa, paspornya dia, surat meninggalnya juga, kasihkan ke saya kirim ke pusat sekarang. Iya. Surat meninggalnya nggak tapi kirim nggak? Surat apapun yang dari Korea, apapun itu, kasihkan ke saya laporkan ke pusat, apapun nggak apa-apa. Iya Miss. Soalnya gini loh Miss, yang ada di Korea yang ibaratnya jadi penanggung jawab itu ya, yang almarhum itu saya hubungi nggak bisa Miss. Cuman ada sebentar ya Miss ya, tak kirimnya data nih. Ini sekarang saya tuh tatan BP2M itu saya nggak tahu siapa yang bertanggung jawab ini itu saya nggak tahu. Iya. Ini memang benar. Dimintain 2,5 juta itu memang benar. Enggak menyebutkan nominal Miss. Iya, 2,5 juta dok. Oh iya. 2,5 juta. Sama ambulan sampai rumah. Ambulannya kan udah ditanggung pemerintah. Oh, tadi Sebentar. minta gitu Miss. Sebentar. Pertanyaan saya dia minta uang ambulan dan Iya, intinya ya kargo sampai pemulangan jenazah itu Miss, sampai bea cukai, sampai biaya itu si jenazah sampai rumah. iya makanya nomornya udah dikirimkan ke saya dok. Nomornya belum. Bentar Miss ya. Di HP satu nih. Nggak apa-apa, saya tunggu. Sekarang itu perlindungannya KP2MI saya nggak tahu karena KP2MI sekarang itu lagi fokus untuk menyuruh orang ke luar negeri aja. Kalau kayak gini kan sebenarnya masyarakat harus diedukasi perlindungannya seperti apa dan bagaimana. Saya ingin mengkritikin Bapak Menteri, Bapak Pejabat. Mereka semuanya sibuk. Ini, Miss. Kenapa dong? Dari kemarin kan bingung, maksudnya kok pihak KBRI ditanya iya sudah nanti sampai rumah gitu, terus telepon yang jadi kuasanya di Korea kok ya wis siap uang aja cuman gitu doang, terus hari ini kok bingung, masih mikir dari pagi aku telepon kok nggak mau tanya siapa, kamu kemarin kan telepon Miss Yuni tapi nggak ada jawab, belum ada jawaban atau gitu loh Miss, bingung. Artinya adalah ada ambulan nggak sih mulangin ini? Iya nggak, iya itu Miss katanya kok marah-marah, kenapa nggak dipersiapkan, nggak ada surat-surat pengantar atau gimana gitu loh Miss. Loh, kok malah? Kan nggak di, iya. Kok malah kalian di sana ini? Ini jam berapa jenazahnya? Nyampainya jam berapa? Nyampainya jam 4 sore Miss. Jam berapa? Jam berapa sore? Jam 4 sore. Jam 4 sore. Nomornya kasih aku Nduk, tak hubungi. Kalau nggak ada, Miss Yuni cari ambulan ya. Miss Yuni yang bayarin semuanya ya. Oh iya bentar ya Miss ya. Saya yang akan ambil alih kalau memang pemerintah nyuruh kalian bayar, saya yang bayar wes. Jenazah. Iya makasih bantuannya ya Miss, bentar ya Miss ya. Keluarganya ada di situ. Kamu sebagai apanya Nduk? Saya saudaranya Miss, ini ada adiknya, ada bapaknya, ada ibunya, cuman lagi ya ngerundingin ini tadi Miss. Kenapa nggak komunikasi dari sebelum jenazah mau terbang sih? Kenapa baru sekarang ngagetin gitu sih? Gini Miss, soalnya pihak Korea itu harus maksudnya kan tanya ini nanti jenazahnya dijemput atau diantar. Nah pihak keluarga ya sudah nggak bisa jemput tuh, nunggu di rumah gitu loh Miss. Lah iya, maksudnya kenapa nggak koordinasin siapa yang jemput, dijemput atau enggak gitu loh? Nomornya mana Dok? Nggak, udah saya kirim. Nggak ada yang dihubungi Mas, kami nggak dapat nomor. Cuman dari kuasanya yang ada di Korea itu ditanya bulat terus Miss dari kemarin. Suruh nunggu. Cuman kan
tadi aku telepon Miss Yuni dari pagi kan, aku Iya. SMS. Sorry ya, Miss Yuni barusan live dan kamu penelpon pertama. Maaf ya sayang ya, maaf. Kalau memang nggak bisa, saya carikan ambulan gitu loh. Karena kita nyari ambulan harus Minta cepat. Tolong ya Miss ya. Siap, nggak apa-apa. Saya carikan ambulan jenazah. Tapi kenapa nggak? Soalnya kalau gini Miss, soalnya kalau dari Sragen sudah jam segini kan nggak nuntut Miss. Nggak apa-apa, saya cari itu aja. Iya. Ini nomornya siapa ini? Ini yang nomor yang nelpon dari pihak kargo tadi Miss. Oke, saya telepon pihak kargo. Iya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Bapak izin, ini jenazahnya Wawan belum ada yang jemput ya Pak ya? Wow. Wawan dari Korea. Wawan Susanto Miss. Wawan Susanto, iya. Sebentar Bu. Soalnya hari ini kedua ya. Karena keluarganya barusan telepon katanya kok nggak disediakan ambulan untuk pembayaran incoming juga. Incoming kargonya kan 2,5 juta ya Pak ya? Ya betul Bu. Oke. Hubungi saya kalau memang tidak ada yang jemput, saya akan ambil alih. Saya cari mobil jenazah sekarang dan saya akan bayar incomingnya. Ya sebentar ya Bu ya. Saya tanya koordinator saya dulu ya. Kalau memang nggak ada, sampean hubungi saya. Karena setahu saya kalau dari Korea kan mereka sudah hubungan dengan KP2MI. Tetapi karena Bapak kan ngubungin keluarga dan keluarga kan kaget nih Pak. Betul. Jadi kan tadi kan saya dapat arahan dari koordinator saya Bu. Iya siap. Untuk yang fasilitasi ini nanti coba hubungi PT atau pihak keluarganya karena beliau belum terinfo ini bahwasanya ini ditanggung oleh BP 3MI Banten gitu Bu. Makanya tadi saya susul ke keluarganya dan keluarganya juga memang info tadi katanya kami hanya menunggu di rumah duka aja Pak. Nah saya bilang begini, kita belum ada info Bu untuk memfasilitasi ini, tapi nggak apa-apa nanti tunggu saya koordinasi dulu sama koordinator. Sembari Ibu juga bantu cari informasi juga itu yang masih tahu dari siapa, saya bilang begitu Bu. Yang ngasih tahu dari siapa tentang yang menyiapkan itu, menyiapkan Iya. ambulan. Gini aja Bapak, Bapak secepatnya berkoordinasi. Kalau memang tidak ada ambulan, saya yang akan menyediakan ambulan plus uang kargo incomingnya. Siap. Bu, saya susul koordinator saya lagi ya Bu ya. Iya, karena saya akan minta Mas Uya Kuya untuk turun untuk menjemput jenazah. Saya butuh Mas Uya Kuya. Jadi nanti saya suruh Mas Uya Kuya sekitar jam 6, tapi secepatnya ya Pak ya, karena nggak mudah untuk saya cari ambulan. Siap Bu, saya nanti info ke Ibu lagi ya kalau sudah ada info dari saya ya. Maksud saya adalah kalau Bapak ada ambulan kasih tahu saya, nggak ada ambulan pun harus ngasih tahu saya Pak, karena saya butuh waktu juga untuk cari ambulan. Baik Bu, nanti saya info kembali. Oke. Berarti ini dari Kargo Jakarta ya Pak ya? Banten ya? Oh, ini saya anak buahnya Klasen Bu. Oke, siap. Iya. Saya akan berkoordinasi ya Bapak ya. Izin nomor teleponnya saya tanyakan juga ke KP2MI untuk klarifikasi. Kalau memang KP2MI tidak menyediakan ambulan, saya yang akan menyediakan ambulan. Siap Bu, siap. Nama saya Miss Yuni Pak. Oh siap Bu, ya. Siap. Miss Yuni ya. Iya siap Bapak. Ya. Oke, ini nomor saya Pak ya, bisa hubungi saya Bapak. Siap Bu, nanti saya kasih info lagi ya Bu. Oke siap, terima kasih. Sama-sama Bu. Oke, terima kasih. Halo Dok. Iya Miss, iya Miss. Kok dadak banget sih, kenapa nggak ngomong dari kemarin, kan aku bisa nyiapin ambulan langsung. Aku biasa SMS terus nggak dibalas Miss, terus ini tadi kan mepet banget, terus aku terpaksa telepon Miss Yuni. Untung Miss Yuni ngangkat telepon Dok, kalau nggak ngangkat telepon gimana? Aku kan biasanya admin Miss Yuni kan, sing nyekel HP nih kan, terus bingung Miss, kemarin kan aku pulang dari Hongkong kan Sabtu loh Miss. Waktu
itu aku kan udah Miss, terus pasporku juga habis, terus aku kan waktu itu meminta tolong Miss Juni bisa ndak dipercepat pasporku. Untungnya bosku ikut campur Miss, minta tolong sama KJRI, sama KJRI langsung dibuatkan paspor. Kalau enggak kan aku nunggu Miss Juni tapi nggak diangkat. Ayo minta maaf loh. Tanggal 24, iya Miss, tanggal 26 lah Miss. Ini bukan penipuan Mbak, ini bukan penipuan. Ini anak meninggal dunia di Korea karena kecelakaan kerja. Terus setelah itu yang di Korea sudah koordinasi dengan baik dan jenazah hari ini harusnya pulang. Tiba-tiba mendapatkan telepon yang mengatakan bahwa jenazah ini incoming call-nya siapa yang bertanggung jawab, terus siapa yang akan membayar ambulannya. Karena orang kampung biasanya itu berpikir bahwa ya udah meninggal dunia kalian bertanggung jawab berarti kan nyampe depan rumah. Itu kan selalu seperti itu kan, orang kalau bertanggung jawab kan sampai semuanya di depan rumah. Tapi tiba-tiba ada yang telepon. Gini loh Miss, kan bapak kan melimpahkan kuasa kepada temennya itu Miss. Terus? Nah, kan saya informasi Mas, kan aku tahu toh Miss, paham. Kalau ada Mas misal ada administrasi pembiayaan gimana, ya wes kamu tuh siap aja uang, terus tunggu di rumah, gitu loh Miss. Jadi kan aku bingung. Maksudnya bayar, gini aja Dok, siapapun yang minta uang sama kamu kasih tahu saya yang bayarin. Saya yang akan bayarin. Oh, nggak apa-apa Miss, misal keluarga bayar nggak apa-apa. Nggak boleh. Nggak boleh membiasakan orang-orang main calo. Nggak boleh. Oh, Nggak boleh. berarti nanti kalau sudah sampai rumah nggak ada administrasi? Nggak ada administrasian. Nggak boleh. Kan ini wujud perlindungan dari pemerintah. Masa iya sih semua orang dikirim ke luar negeri, giliran mati aja masih dimintain uang keluarganya? Emangnya semua orang kepingin mati? Kan enggak. Iya. Nggak boleh. Berarti nanti sudah Nggak boleh ngeluarin uang. Nggak boleh. 1 sen pun nggak boleh ngeluarin uang. Ya kan gini tuh Miss, penjelaskan kan saya juga nggak begitu paham ya Miss. Cuman kan yang saya pikir maksudnya kan sudah ada kuasa, terus sudah diteleponkan sama KBRI Korea, terus cuman Mas kalau ada administrasi gimana? Yowis nanti misal ada admin saya ambulan tunggu aja di rumah sambil pegang uang gitu Miss, ya aku sih ya. Nggak boleh. Kalau ada orang minta uang telepon saya, nggak boleh. Iya Miss. Nggak boleh. Nanti gimana Miss infonya aku hubungi Miss Yuni gitu ya? Ya, saya rimak nomormu Dok sebentar. Iya Miss. Ini loh kenapa saya tuh nggak setuju banget semua orang suruh keluar negeri. Emang mati itu tidak ada janjian. Giliran mati itu diurus gitu loh, keluarganya harus tahu. Penempatan, naik kabeh bingung wong Indonesia dikongkon minggat kabeh di luar negeri. Giliran modiar gak enak sing ngereken. Ngapain aja kalian? Nek disuruh kabeh mengadakan koordinasi, kombinasi, bingung rono rene untuk nyuruh orang keluar negeri. Iki lho ono sing mati. Iki keluarganya bingung iki. Mana? Ada nggak yang telepon itu keluarganya untuk ngasih tahu semua baik-baik saja? Nggak ada Miss, nggak ada telepon, nggak ada suruh persiapan penjemput, cuman ditanya ini nanti dijemput atau diantar gitu, ditunggu di rumah Pak sama keluarga, terus nggak ada info, oh ini harus Mbak harus lewat ini, nanti harus lewat ini, nggak ada arahan Miss. Iya makanya pemerintah sibuk banget nyuruh warganya ke luar negeri. Kayak gini nih yang kecil-kecil ini nggak direken. Iya. Ini keluarga panik. Ini keluarga panik. Sibuk kabeh wong kok di luar negeri, pengangguran. Mayat mulai gak ono sing koordinasi sama keluarga. Bingung kabeh sing ate ngongkon wong di luar negeri. Oh iya lek namanya devisa negara yuk kabeh melok-melok ngatur. Kabeh melok ngatur. Pemerintah bingung. Kabeh wis budal-budalan di luar negeri. Mana pemerintahannya mana? Pak menterinya mana? Saya menghubungi Banten itu sangat sulit sekali bagian jenazah. Kepalanya KP 3MI yang ada di Banten itu sulit saya hubungi. Gak ada. Mana? Iki ono jenazah iki. Piye? Ndang ngomong. Mana menterinya?
Muntap saya itu. Mana? Kalian semuanya nyuruh orang ke luar negeri, nyuruh orang ke luar negeri nggak masalah. Budal lo kabeh minggat atau ke Indonesia kabeh budal. Tapi iki lho mayat tate mulai keluargane iki lho kelabakan. Masa iya aku sing ate nyewa ambulane tapi tak sewa. Saya orang biasa bisa nyewa walaupun saya tidak ada keuntungan dari jenazah ini. Pemerintah mana? Mana pemerintah? Hubungan lagi lo keluargane Wawan. Kalian sibuk, kalau kalian nganggur solusinya adalah keluar negeri. Keluar negeri, semua disuruh keluar negeri. Rakyatnya mau biar gak ono sing bingung. Ini anak kerja kecelakaan kerja. PT-nya mana PT-nya? Ojo ngono lah. Golek duit ya podo-podo. Iki mosok wong rakyatmu cilik rek 2,5 juta ae gak gelem ngetokno. Mana Pak Menterinya mana? Yang kemarin nyuruh-nyuruh itu. Pejabat-pejabat mana? Ini ada mayat ini ate teko jam 6 iki jauhi duwe. Krungu ora kupinge. Mana pejabatnya? Mana pejabatnya mana? Di-sharekan. DKP 2MI Banten ditang, digembok, digrondol. Kilo. Bagi kalian uang 2,5 juta itu sangat kecil. Tapi bagi kami pejuang devisa 2,5 juta itu berat. Ambulannya gak nutut Pak. Saya kita kos Sragen Blayu di Jakarta Pak. Golek aku ambulan. Memang kalian gak nyanggupin bayar tolnya, saya yang bayar Pak. Tapi ngomong dari awal. Ya kan gini Tommy, seharusnya kan ada suruh nanti keluarga suruh siapkan ambulans, suruh jemput gitu kan enak Tommy. Kami sudah ada persiapan dari tadi malam gitu loh Miss. Nah iya baru hari ini ngasih tahu. Iya. Iku ana sing nelpon iku Nduk. Paling roh aku berat-berat. Yang tadi Miss, yang tadi. Angkatan. Halo. Mas pikiran. Halo, iya Pak. Iya. Ya Bu, izin Bu. Iya. Kami dari DPRD yang tadi yang nelfon Bu. Iya, gimana Pak? Ya, Bu. Kita dapat info dari pikiran kita bahwa nanti ini jenazah tinggal terima di rumah duka ya Bu ya, di sana ya Bu ya. Iya. Bayar apa enggak tanyain? Sudah. Pak ada pembayarannya gimana? Untuk ini semua sudah difasilitasi oleh BP2MI ya Bu ya. Oh, iya. Bu tidak perlu bayar sepeser pun, nanti tinggal terima, nanti ambulan yang antar langsung ke rumah duka. Iya. Terima kasih ya. Iya. Sama-sama Bu. Kemungkinan nanti berangkatnya sekitar jam 6 sore dari Jakarta. Jakarta. Oke, iya. Iya Pak. Ya, nanti saya info ke Ibu nomor drivernya ya. Oke, siap Pak. Ya, makasih ya Pak. Konfirmasi alamatnya. Iya. Gimana Bu? Gimana Bu? Oh iya, terima kasih ya Bapak. Oh ya, sama-sama. Iya, oke. Kita infonya ya Bu ya. Iya, oke Pak. Iya. Ya. Halo Miss. Oh, kudu Miss Yuni berat-berat dulu. Iya. Kudu Miss Yuni nesu-nesu dulu. Hah? Miss, ambulan sama semuanya sudah ditanggung dari apa Miss BBM apa? KP2MI. Iya dari situ. Sudah ada Miss. Tunggu saya berat dulu baru koordinasi. Iya, makanya aku bingung Miss tadi masalah kan kenapa nggak dari kemarin konfirmasi gitu loh Miss. Saya tunggu gitu loh. Halo, Bapak. Iya, gimana Pak? Ya Ibu, izin Bu. Ini barusan saya dapat info untuk kepulangan jenazah Wawan Susanto ini difasilitasi oleh BP3 Banten Bu, semua Bu sampai rumah duka. Oke, jadi nggak ada ya Pak ya. Berarti kan kalian koordinasinya kurang Pak. Gimana Bu? Berarti koordinasi kalian kurang dong. Ya, itu barusan saya dapat info dari ketua tim saya. Karena gini Pak, lain kali nih kalau itu jangan ngagetin keluarga Pak. Kalau ngagetin keluarga, karena kan keluarga di Sragen nih Pak, harusnya kan koordinasi dulu di dalam, jangan sampai keluar. Nah, izin Bu, Siap. untuk berapa kita itu baru kebagian tadi malam, Ya, malam berapa? itu bukan masalahnya di kita Pak. Maaf, itu bukan masalahnya di kita. Kan koordinasi kalian.
Iya. Iya, jadi kita kebagian berapa baru kita bisa info. Mau boleh sih. Iya, tapi kan masalahnya kalau Bapak telepon keluarga, kita kan bingung Pak, apakah kita akan berangkat dari Sragen dengan membawa uang incoming kargo atau enggak? Kan koordinasi ini masalahnya ada di kalian, bukan di kita gitu loh. Kalau kita sebagai rakyat biasa kaget dong Pak, bener nggak? Iya. Itu jadi artinya kayak kami ini kan Bu hanya menjalankan ya. Betul. Jadi kita kata atasan kita seperti ini, kita seperti itu gitu aja. Oke, siap. Berarti kan koordinasi dari kargo dan KP2MI nggak bagus. Karena kalau rakyat kecil Pak sudah dikasih tahu suruh berangkat ke Jakarta dengan membawa ambulan, ya kitanya demo Pak. Ya koordinasi buat kalian itu urusan kalian, kita nggak mau tahu karena dari awal kalian berkata bahwa saya nggak tahu nih pemerintah yang bertanggung jawab, tiba-tiba ditelepon incoming call sediakan uang 2,5 juta plus ambulan, ya kan? Iya. Iya. Oke, terima kasih. Lain kali harus di cross check dulu ya Pak ya sebelum keluar ke masyarakat. Oke, Siap. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Bapak nonton ya? Pak Menteri nonton ya? Bapak Menteri atau Bapak pejabat nonton ya Pak ya? Langsung dikoordinasi ya Pak ya? Belum 10 menit ya Pak ya? Dok? Miss Yuni makasih banget. Miss, pihak keluarga makasih banget ya Miss atas bantuannya ya. Iya sayang, nggak apa-apa. Saya siap nih. Iya, soalnya kan gini tuh Miss, bingung mau tanya siapa yang ditanya kan nggak ada Miss, nggak ada kontak gitu loh Miss. Tiba-tiba kok ada telepon kan kaget gitu loh Miss, bukan masalah apa-apa kan kaget. Kalau ada info dari malam kita kan bisa siap Miss, bisa jemput gitu loh. Kenapa harus Miss Yuni berot dulu? Iya kan? Sudah clear ya sayang ya? Bukan gini, ya udah makasih banget ya Miss ya. Kenapa Dok? Kenapa? Gini Mas, ya Mas kan tiba-tiba langsung suruh ngurus di kargo di itu kan, ya Allah langsung dan kan Miss, ya posisi sudah jam segini loh Miss, kan nggak bisa kalau nanti tadi aku nggak telepon sama Miss Yuni kan. Kalau bukan masalah uangnya, tetapi masalahnya persiapan yang mendadak. Iya, waktunya itu loh Miss, nggak ngontot sampai Jakarta. Sudah lega keluarganya? Sudah Miss, alhamdulillah, terima kasih banget ya Miss ya, keluarga mengucapkan terima kasih banyak pokoknya. Untung Miss Yuni dikasih kesehatan, bisa ngangkat telepon, kalau enggak iya, keceplosan habis dah Miss, kita. Iya, dari tanggal 26 loh Miss, aku menghubungi Miss Yuni sampai sekarang alhamdulillah sudah clear dan tetap Miss Yuni jalan keluar ya. Terima kasih sayang, bantu saya doa agar saya tetap amanah dan sehat. Sehat terus ya Miss Yuni ya. Biar bisa membantu para PMI. Siap. Terima kasih ya sayang ya. Miss, saya mau ngobrol sama keluarga dulu ya. Dan ingat ya, siapapun tidak boleh minta uang sama kalian. Jika dia minta uang, ngomong sama saya. Oke, siap Miss. Oke, terima kasih sayang. I love you, Bapak. Gak pingin marah sebenarnya. Gak pingin marah. Kebayang gak tanggal 26 dia cari saya sampai tanggal 2 Juli baru tembus ke saya? Kebayang gak? Kalian yang kerjaannya ngujat saya, apes gak ada dalam kalender sayang. Jangan membenci saya secara ugal-ugalan karena takutnya jenazahmu yang ngulangin saya. Ya, dikurang-kurangin dikit kalau benci saya. Dikurang-kurangin dikit. Ya, jadi saya tidak mengharapkan saya akan menjaga jenazahmu, tetapi menjadi malu saat jenazahmu yang punya track record menghina dan memaki saya, ternyata saya memulangkan. Jadi ini satu pelajaran buat kita secara pribadi bahwa boleh kerja ke luar negeri, yang penting prosedural. Bahkan Pak Menteri saat ini sangat sibuk sekali dengan penempatan. Bagus banget menurut pendapat saya apa yang dilakukan Pak Menteri. Pejabat-pejabat, artis-artis semuanya ngomong gak ada kerjaan ke luar negeri. Solusinya adalah ke luar negeri. Gak peduli kamu sekolah nggak sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah,
solusi terbaik untuk mengurangi pengangguran adalah kerja di luar negeri. Bagus. Tapi saya minta perlindungannya ditambahin. Komunikasinya dengan rakyat ditambahin. Ada jenazah Wawan yang dari Sragen, ngagetin. Tiba-tiba keluarganya dari Sragen ditelepon suruh nyediain uang incoming kargo 2,5 juta. Bukan masalah di uangnya, tapi ambulan dari Sragen ke Jakarta yang notabene jam 6 jenazah akan turun, belum ada persiapan apapun. Pak, boleh rakyatmu kabeh kon di luar negeri, Pak. Nggenono dhewe Indonesia iku wis. Dadekno kabeh pahlawan devisa. Ora masalah. Tapi lek kita apes, Pak, lek kita ono digebuki, kita kesekso, tangan sikil kecepet, Pak, tolong diurusi. Nggak masalah orang Indonesia kabeh dikongkon di luar negeri budal, Pak. Nggenono dhewe tempate. Tempat ono sendiri di Indonesia, gak masalah. Cuman saya minta kalau ada sesuatu pada kami, rumaten, kita iki di rumah. Lek kene wis peyok iku Pak, wis stroke, gendeng lan edan anyaran. Tolong sediakan tempat, Pak. Wes toh, nggenono Indonesia itu tempat ono wis, Pak. Enggak masalah. Jangan lepas tangan, Pak. Ya jangan bagi perlindungan ya diem aja. Kan KP2MI Kementerian Perlindungan, Pak, bukan Kementerian Penempatan. Saya ngelihat itu berita-berita tentang Bapak itu semuanya penempatan, Pak. Perlindungannya piye, Pak? Kayak ngene-ngene iki piye, Pak? Orang masalah, kabeh 7 juta orang, 10 juta orang kongkon di luar negeri kabeh budal. Tapi saat kita gepeng, saat kita stroke, saat kita edian, sediakan fasilitas bagi kami untuk rehabilitasi, Pak. Yo setelah kamu membuang kami, jabatannya Bapak cuma 5 tahun, Bapak lengser 5 tahun. Kita gendeng, Pak, di luar negeri, Pak. Gendeng, kitanya edian. Ono sing mencolot teko lantai, papat, telu, 5. Mati sek, Pak. Sek. Yo kuwi dilindungi, Pak, tapi ya mau gimana lagi? 5 tahun ke depan Bapak udah turun dari jabatan. Kami cek meleret-meleret di luar negeri, Pak. Ya, Bapak akan sukses menjadi menteri yang bisa memberangkatkan orang ratusan juta. Wih, keren. Tapi masalahnya, Pak, setelah itu kita itu piye, Pak? Kan saya ngono loh, Pak. Gak masalah wes, budal loh. Gak ada masalah. Saya cuma minta perlindungannya ditambahi, Ropat, rapat, rumah saku pejabatku ini. Ono rapat ini, ono rapat itu. Giliran ono jenazah nggak diorganisasi, nggak terkoordinasi. Jenazah sampai keluarga nangis-nangis, berot-berot golek misyuni. Kan nggak gitu konsepnya, Pak. Kalau bisa, ini saya merasa aneh dengan pemerintah. Masa iya sih pemerintah customer service-nya cuma 3? Sekelas unit TKW Hongkong, babu, ini babu. Itu customer service-nya ono 6, Pak. Gonta-ganti, Pak. Aku bayar dewe pakai uangku teko YouTube, Pak. Hanya untuk membalasi SMS uang. Wong 6, Pak. Mosok sekelas babu, CS ono 6 lah, sampean pemerintah yang pakai anggaran seefisiennya gak iso ngambil orang, Pak. Hah? Jangan sibuk untuk penempatan, karena yang saya lihat KP2MI itu adalah Kementerian Perlindungan, bukan Kementerian Penempatan. Target Bapak ratusan juta keluar negeri, orang ngurus. Nggak ngurus, budal no kabeh. Kue wong Jember, wong Surabaya, wong Magetan, wong Malang, wong Sragen, wong Cirebon, wong Kalimantan, wong manapun, gotong semua dibuang ke luar negeri. Tapi ingat, Pak, perlindungannya ditambahi. Oh, ini saya mendirikan rehabilitasi ODGJ. Ini penempatan orang-orang yang sudah tua. Ini penempatan orang-orang. Yo dikasih no, Pak. Yo ojo ngomongno penempatan di daerah Bapak sendiri, di universitas Bapak sendiri.
yang dimotivasi universitas lain dia butuh loh Pak. Mosok arek SMA wis diojo-ojo iya cita-citanya ke luar negeri. Cita-citanya ke luar negeri, cita-citanya ke luar negeri. Saya secara pribadi tuh nggak paham gitu loh. Rapat negosiasinya engkel-engkelan. Adu argumentasi, wes. Sampai keliru aku ngomongnya Pak. Senengannya rapat, saya menyampaikan. Mari disampaikan, itu tinggi enggak sih? Habis disampaikan itu dipakai enggak sih? Apa yang saya sampaikan kemarin tentang perlindungan, tentang cyber dipakai enggak sih? Lah mek rapat ngapain? Ngentek-ngentek anggaran. Untuk rapat harus dihabiskan dalam jangka waktu 3 tahun 10 M. Bayu ki opo sing dibahas ya. Daripada 10 M buat rapat-rapat. Uleh no arek sing gendeng anyaran ya lho Pak ndek Arab Saudi. Sing terlantar ya lho ndek ndi kae. Kasih jatah itu KDI ono sing mati. Yuk kuwi perlindungan Pak, kuwi Kementerian Perlindungan. Bukannya rapat ya. Setiap kali pegawainya ditelepon rapat. Ngapain? Untuk apa? Sampai saat ini saya nggak paham dengan rapat-rapat pemerintah itu. Dan yang sangat aneh sekali, saya sampai detik ini, sampai saat ini, saya tuh belum pernah bisa menghubungi KP3MI Banten. Kayaknya KP3MI pimpinannya itu anti banget dengan saya. Setiap komplainan saya, setiap telepon dari saya itu nggak pernah sekalipun diangkat. Kenapa? Karena yang saya urusin jenazah, orang sakit, orang apa, nggak ada. KP3MI Banten, nggak ada, nggak pernah pimpinannya ngangkat telepon saya sekalipun. Saya kayak kejadian Jasrodi yang sudah meninggal dunia, saya itu langsung telepon Pak Kardin langsung. Walaupun adanya Pak Kardin, kenapa sih ngomongnya mendadak? Lah staf Bapak dicari nggak ada, saya ada buktinya kok. Stafnya Bapak dicari nggak ada. Saya nggak tahu nih, kenapa Banten itu anti banget dengan saya. Saya pengen nanya ini. Saya kasus Pak, depend of situation saja. Saya bukannya nggak suka dengan KP3MI Banten. Dulu KP3MI Banten ini nggak seruat ini. Sekarang dicari hilang, nggak ada koordinasinya. Dari Surabaya bagus, Lampung bagus, Sumatera bagus, Batam bagus. Cuman satu yang saya herankan, KP3MI Banten. Saya loh bukan ingin minta uang, saya juga nggak minta rapat-rapat sama Bapak. Saya cuman minta angkat telepon saya karena ada kasus. Saya juga nggak kepingin telepon bapak-bapak yang ada di Banten, KP3MI Banten. Saya juga nggak ada urusan sama kalian. Tapi karena kalian pusatnya, kemarin orang yang mau berangkat ke Malaysia ditahan polisi. Saya nyari sampai megap-megap nggak ada yang ngangkat. Cuma ya Pak, ya suami saya sampai datang. Ya wah, enggak saya. Lấy mau cho hãy tàu啦. Sao như cổng nghe phong bình à. Suamiku nungguin aku Mbak. Pak Tony nungguin aku. Pak Tony mau nungguin aku. Lah nungguin aku kan gak iso bengong-bengong. Enak wong ngamuk tunggu sebenarnya saya pengen nangis. Saya pura-pura tegar. Keluarga saya tahu. Saya nggak sehebat ini. Saya cuma longsor. KB pejabat yang diomongkan bagaimana caranya kalian keluar negeri, tapi nggak pernah mengetahui mental kalian. Pemerintah sibuk membuat narasi kalian bagaimana caranya keluar negeri. Pemerintah hanya mementingkan penempatan dan target.
Pemerintah nggak pernah mikirin setelah kalian terbang itu maunya seperti apa dan bagaimana. Untuk mengurangi pengangguran, ke luar negeri solusinya. Bukan itu, Pak. Boleh ke luar negeri, tapi tambahin perlindungannya. Salah gak? Dengan kalian menempatkan ratusan juta ke luar negeri, hanya untuk satu jenazah aja kalian gak koordinasi. Saya bisa pura-pura untuk tidak nangis. Saya memang tegar, tetapi jujur gak sekuat itu, teman. Enggak. Benar, saya sangat kecewa totalitas sama KP3MI Banten. Totalitas. Kemarin orang yang dari Semarang mau ke Malaysia, datanya lengkap, sampai ditahan ke kantor polisi. Saya cuma pengen nanya, kesalahan apa yang dia lakukan, Pak, sampai di cancel? Gak ada jawaban. Sampai akhirnya orangnya bisa terbang lagi. Saya nggak tahu pejabat seperti ini tetap akan ada di KP2MI, dan saya yakin akan tetap dipertahankan. Siapa saya? Bodoh amat. Bodoh amat. Nggak penting. Padahal saya perlunya hanya seperlunya saja. Saya mencari pejabat, pemerintah itu seperlunya saja. Saya nggak butuh dihargai. Saya nggak butuh diapresiasi. Saya hanya butuh satu. Saat rakyat membutuhkan bantuan dari pemerintah, pemerintah hadir. Udah, itu aja. Saya nggak minta mulu-mulu. Saya tidak ingin meminta jabatan dari pemerintah, tidak. Saya lebih suka seperti hari ini. Saya mendem udah lama banget tentang KP3MI Banten, lama banget saya nyimpen ini. Bener. Saya cuma pengen tahu, Pak, ini lagi dibawa di KP2MI, izin boleh tahu masalahnya, Pak? Karena keluarga yang di kampung halaman nyari. Gak ada. Saya telepon gak diangkat. Sampai saya gak tahu harus mencari siapa. Ya, pejabat yang tidak punya pengalaman miris, pejabat yang tidak punya pengalaman sedih dalam hidupnya, bodoh amat kamu mau mati, bongko mau tiar. Gak ada yang peduli sama kalian, ingat. Suara kalian hanya dibutuhkan 5 tahun sekali. Jangan baperan. Kalian gak boleh baperan. Suara kalian hanya didengar 5 tahun sekali. Ingat-ingat saya ngomong. Kalian bukan siapa-siapa. Jangan merasa kalian hebat jadi rakyat. Gak ada kerjaan buat kalian. Jangan ngarep. Jangan ngarep. Berangkat dicurigai miskin, giliran pulang dicurigai kaya. Ingat, otak kalian ingat. Kalian bukan siapa-siapa. Kerja. Jangan demo, jangan ngarepin. Gak ada. Kamu yang harus berubah. Gak ada. Gak ada yang peduli sama air matamu. Gak ada yang peduli sama sakitmu. Bahkan jenazahmu pun gak ada yang peduli. Sadar diri. Tahu diri kalian itu hanya rakyat biasa. Jangan ngarepin apapun. Sehat. Jaga diri, sehat. Jika kalian sakit, berapapun uang kalian yang kalian dapatkan dari luar negeri, gak ada manfaatnya, kawan. Harus sehat. Jaga dirimu. Saat kamu di luar negeri, jangan berkembang biak. Jangan bikin anak. Jaga dirimu, jaga kesehatanmu. Jangan kabur. Jangan melakukan kejahatan di luar negeri.
Jaga diri kalian baik-baik. Jaga diri. Pajak mahal di Indonesia. Harus sehat ya. Sehat kalian ya. Kalau nggak sehat, nggak ada yang peduli sama kalian. Saya nggak bisa ngomong apa-apa ya teman-teman. Semua pejabat ngusir semuanya. Nggak ngusir sih. Cuman ngasih tahu aja solusinya ke luar negeri. Hanya satu solusinya ke luar negeri. Saya nggak tahu harus nangis atau seneng. Maaf ya teman-teman ya, sorry banget. Saya minta maaf. Maaf banget ya, maaf. Saya memendam perasaan ini udah lama banget. Saya baca-baca, saya dengarkan. Yang dimana pejabat kita hampir semua pejabat solusinya kalau pengangguran ke luar negeri. Solusinya kalau pengangguran ke luar negeri. Itu semuanya. Semua selalu ngomongin solusinya kerja di luar negeri. Mereka tidak pernah memaparkan resikonya kerja di luar negeri. Mereka tidak bisa menyediakan perlindungan yang lebih. Mau gimana? Setelah kalian semuanya berangkat ke luar negeri 3-4 tahun dan 5 tahun, pejabatnya udah ganti. Jadi ya yang harus bertanggung jawab pejabat baru lagi. Nanti peraturannya, logonya diganti. Mereka akan rapat lagi. Rapat lagi. Ya karena backgroundnya memang bukan dari kalian yang kerja di luar negeri. Mereka nggak paham. Mereka nggak akan paham. Jangan ngarepin pemerintah akan paham. Nggak ada. Apalagi kalian yang ada di Kamboja. Sudah dilarang kalian maksa ke Kamboja. Udah jangan ngarep terlalu banyak. Kita yang resmi aja penanggulangannya sangat sulit. Apalagi yang kalian tidak resmi. Percayalah, sebagai rakyat biasa, suaramu didengar 5 tahun sekali. Pasti kamu merasa sangat dipuja dengan janji-janji. Janji itu manis banget, tapi tidak semanis kenyataan hidup. Jangan ngarepin sesuatu dari orang lain. Pemerintah mengguyurkan bantuan sosial kepada masyarakat. Yakin tepat sasaran. Yakin tepat sasaran. Makanya jangan ngarep. Udah. Kerja yang baik-baik. Jaga kesehatan. Bangga sih. Saya tetap mengibarkan bendera merah putih di tempat saya kok. Saya tetap bangga menjadi Indonesia. Apapun yang terjadi, saya adalah orang Indonesia. Diakui atau tidak, perjuangan saya tetap Indonesia. Darah yang mengalir dari tubuh saya adalah darah Indonesia. Kalaupun pejabat tidak setuju dengan apa yang lakukan, wajar. Pejabat aja sekelas kementerian, customernya cuma 3 orang. Sementara saya yang bukan siapa-siapa, adminnya ada 6. Ya, efek dari efisiensi sih mungkin. Efek dari efisiensi, tapi staf khususnya banyak. Staf khususnya banyak. Mujuni habis ngomong ini pasti jadi staf khusus nggak?
nggak ada. Saya tidak akan pernah menjadi siapapun, karena saya bukan siapa-siapa. Saya tidak akan bisa berkicau seperti burung, karena saya tahu diri saya seekor ayam. Saya tidak mengharapkan diri saya berubah menjadi burung yang pintar berkicau, enggak. Udah cukup jadi ayam petok, enggak apa-apa. Saya tidak akan bisa merubah diri saya sendiri. Saya akan tetap menjadi diri saya seperti ini. Kalau saya membutuhkan sebuah jabatan, beberapa partai menawarkan saya, tapi saya katakan tidak. Karena ambisi saya bukan untuk diri saya. Kalau kalian tahu, nyawa saya juga nggak lama kok. Saya punya penyakit. Saya kapanpun bisa dipanggil Tuhan. Saya kapanpun bisa dipanggil Tuhan. Saya tidak perlu berebut dengan kalian dengan sebuah jabatan, tidak. Kalian tahu kenapa saya pulang Hong Kong? Kalian tahu? Karena saya ada appointment sama dokter. Tiba-tiba saya ada di Hong Kong. Itu karena saya ada appointment sama dokter. Saya sakit. Mungkin tubuh saya sakit, tapi otak saya, hati saya nggak sakit. Otak saya nggak sakit dan hati saya nggak sakit. Memang tubuh saya sakit. Karena itu saya selalu bilang, berawal dari pura-pura baik, terbiasa baik, pergi pun dalam keadaan baik. Kapanpun saya dipanggil Tuhan, saya siap. Saya tidak baik-baik saja, kawan. Kenapa kalau saya ngedrop itu secara totalitas? Maaf ya, kalian terbawa emosi sama saya ya. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya nggak seharusnya seperti ini. Saya minta maaf ya teman-teman. Saya minta maaf. Saya minta maaf banget ya. Terpancing emosi sih. Oke, sebentar. Ada yang meninggal dunia lagi nih. Sebentar ya.